Pemirsa, kita tahu bahwa banyak hal yang telah dilakukan dan dilewati oleh Tiongkok untuk mencapai titik suksesnya hari ini. Setidaknya Tiongkok telah membuat kisah suksesnya sendiri dari sebuah negara sedang berkembang yang berhasil merebut teknologi. Tiongkok juga memberikan contoh bagaimana teknologi dapat beralih dan dikuasai oleh negara-negara miskin. Sebagaimana hal tersebut dikemukakan oleh intelektual muda dari Zambia yang cerdas dan berbakat, Dr. Dambisa Moyo. Dambisa Moyo dalam tulisannya dengan judul yang kalau diterjemahkan adalah "Apakah Tiongkok idola baru untuk ekonomi berkembang?" Dia mengemukakan bahwa Tiongkok memberikan contoh kepada Afrika bagaimana mematahkan rantai perbudakan struktural yang membelenggu selama ratusan tahun, bagaimana membangun ekonomi dan teknologi, bagaimana membuang mitos-mitos yang diciptakan supaya mereka tetap bodoh dan miskin. Untuk itu, kami semua belajar kepada Tiongkok dan mereka terbuka serta mendukung kami secara penuh. Sehingga kini kami bisa berada di titik ini. Begitu kata Dambisa. Dari tulisan tersebut setidaknya dapat kita gambarkan bahwa Tiongkok dengan segala strateginya telah menjadi idola baru bagi banyak negara, khususnya negara-negara berkembang, untuk meniru cara dan strateginya. Nah, lantas seperti apa strategi Tiongkok mengalihkan teknologi ke negaranya? Nah pemirsa, ikuti terus video ini sampai selesai bersama saya Endro dalam Jurnal Barata. Jurnal Barata. Pemirsa, kita tahu bahwa Tiongkok sangat ahli dan cerdik dalam mengelola teknologi. Lihat saja bagaimana Tiongkok berhasil sejajar dengan negara-negara adidaya dalam penguasaan teknologi. Bahkan bisa dikatakan saat ini Tiongkok telah berhasil mengalihkan teknologi dari barat ke negaranya. Pernah gak terpikirkan oleh kita, kenapa negara berkembang seperti Tiongkok sanggup melakukan itu? Setelah ditelisik lebih jauh, ternyata strategi Tiongkok dalam pengalihan teknologi tersebut adalah kuncinya yaitu dengan cara memanfaatkan kelemahan kapitalisme global. Pertama, bagi Tiongkok, teknologi itu adanya di industri, bukan di kampus. Makanya Tiongkok fokus mengejar alih teknologi di industri, seperti perusahaan-perusahaan besar yang menguasai teknologi. Yang kedua, Tiongkok melihat bahwa kelemahan kapitalisme global terletak pada kaum pemilik modal itu sendiri, yang rasa nasionalismenya tipis dan filosofi hidupnya mengutamakan keuntungan. Ketiga, Tiongkok membangun sistem manufaktur yang efisien sehingga menekan biaya produksi yang pada gilirannya menjadi sistem manufaktur paling menguntungkan bagi para pemilik modal. Kemudian keempat, Tiongkok mengundang para pemilik modal dan mengatakan, "Kami membutuhkan modal dan teknologi Anda. Silahkan menanam modal di sini. Akses ke pasar kami terbuka lebar. Inilah tawaran kami. Bagaimana? Mau diambil atau tinggalkan?" Nah, dengan memanfaatkan kelemahan tersebut, hasilnya perusahaan Amerika Serikat dan Eropa menutup pabrik-pabrik di negaranya sendiri dan berbondong-bondong masuk ke Tiongkok, menanam modal dan ikut memfasilitasi alih teknologi ke Tiongkok. Mengapa? Karena keuntungan yang menggiurkan tersedia di pasar Tiongkok yang besar. Contohnya perusahaan otomotif General Motors atau GM yang diketahui pada tahun 2017 silam dalam kurun waktu hanya 6 bulan atau setengah tahun pertama berhasil menjual sekitar 1 juta unit mobil di Tiongkok. Bayangkan, di pasar mana di dunia ini dapat keuntungan begitu besar hanya dalam waktu 6 bulan? GM selain memiliki industri sendiri, ternyata dia juga memfasilitasi alih teknologi ke Wuling Motors yang kini mobilnya bisa kita nikmati dengan harga murah dan kualitas yang bagus. Ini dilakukan karena GM terikat perjanjian penanaman modal asing Tiongkok di mana ada pasal yang mengharuskan adanya alih teknologi. Dapat dipastikan jika Wuling berkembang, GM sendiri pasti kesulitan bersaing dan perusahaannya terancam. Lalu kenapa bersedia? Karena GM dilibatkan sebagai pemilik dan memiliki sebagian saham.
sekitar 20% sisanya milik Tiongkok. Dengan demikian, penghasilan GM ikut terdongkrak dari suksesnya Wuling. Nah, dengan strategi ini, Tiongkok pun mudah saja menyadap teknologi negara maju, dan jika politisi negara maju teriak-teriak, para pengusaha barat itulah yang akan berbicara kepada pemerintahnya sendiri. Ini terbukti dalam perang dagang. Semua langkah politik Amerika Serikat untuk menekan Tiongkok dimentahkan oleh para pengusahanya sendiri. Kita kembali kepada alih teknologi. Secara garis besar, langkah-langkah strategi alih teknologi Tiongkok sebagai berikut. Yang pertama, mendorong putra-putri Tiongkok masuk ke bidang sains, teknologi, engineering, dan matematik atau STEM. Lulusan STEM inilah yang akan menjadi pelaku alih teknologi. Merekalah pasukan tempur yang berada di garis depan. Merekalah para inovator, makanya wajar jika Tiongkok adalah negara terbanyak yang memiliki lulusan STEM, jumlahnya bisa mencapai 4.700.000 lulusan per tahun. Yang kedua, menciptakan iklim investasi yang kondusif dan sistem manufaktur yang efisien, serta menguntungkan bagi para penanam modal. Sehingga barang-barang yang dibuat di Tiongkok pasti bersaing dengan margin laba yang tinggi. Contoh, Apple yang dibuat di Tiongkok mendatangkan margin laba hingga 40%. Ketiga, membeli kontrak alih teknologi. Contoh yang konkret adalah teknologi kereta super cepat, di mana Tiongkok membayar kontrak alih teknologi kepada Kawasaki untuk Shinkansen, Alstom dari Prancis, Siemens dari Jerman, dan Bombardier dari Kanada. Teknologi dari keempat perusahaan tersebut kemudian dipadukan untuk membuat kereta cepat Tiongkok sendiri, mulai dari CRH1, CRH2, CRH3, dan seterusnya. Kini kereta cepat Tiongkok telah masuk ke jajaran teknologi kelas dunia dan memiliki jaringan kereta cepat terbesar di dunia. Luar biasanya, industri kereta api Tiongkok juga mendapat pesanan dari berbagai negara maju termasuk Amerika Serikat. Sebagaimana diketahui, jika pemerintah kota Chicago pernah meminta bantuan Tiongkok untuk membangun jaringan KRL dalam kota. Yang keempat, melalui kerjasama penanaman modal asing yang ternyata dalam kontrak ini pun diatur adanya pasal alih teknologi. Sikap Tiongkok menyodorkan draft kontrak tetap sama, yaitu mempersilahkan investor pelajari sendiri. Jika setuju maka silakan ambil, dan jika tidak maka tinggalkan. Sehingga tidak ada paksaan sama sekali. Ini pula yang terjadi hampir di semua perusahaan yang menanamkan modal di Tiongkok, mulai dari Apple, Audi, GM, Ford, Mercedes, Boeing, dan sebagainya. Nah, yang kelima, pencarian bakat, yaitu dengan mempekerjakan orang-orang yang memiliki kompetensi teknologi tinggi, seperti para pemenang Nobel. Di Tiongkok diketahui ada sekitar 8 orang penerima Nobel. Itu pun masih ditambah dengan banyaknya ilmuwan barat yang bekerja di Tiongkok karena gaji dan anggaran penelitian yang melimpah. Keenam, untuk produk yang teknologi rendah seperti barang-barang konsumsi. Ada baju, tas, sepatu, mainan anak-anak, jam, tekstil, rambut palsu, dan sebagainya. Tiongkok melakukan pembiaran terbatas untuk proses menyalin dan mengembangkan. Artinya, Tiongkok tidak melakukan pengetatan hak cipta, sehingga proses belajar dan merebut teknologi serta menciptakan produk baru dapat berjalan dengan lebih baik. Setelah itu, barulah kemudian dengan bertahap, pemerintah meningkatkan standar produksi dan mulai mengetatkan ketetapan hak cipta. Oleh karena itu, dengan cara inilah, maka industri dapat dididik dan diseleksi, sehingga kualitas produksi membaik, dan hak cipta juga ditegakkan. Namun yang terpenting adalah rakyat mendapatkan kesempatan belajar untuk menguasai teknologi tersebut melalui tahapan atau fase-fase yang sudah direncanakan Tiongkok hingga tahun 2049. Nah, pemirsa, itulah Jurnal Barata untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Endro dari Barata Online, City Loving and Living. Nantikan video kami selanjutnya. Demikian Jurnal Barata.